Keberhasilan kita dalam memelihara ayam sangat tergantung dengan seberapa sesuaikah bobot ayam kita dengan usia ayam kita. Jadi seharusnya usia ayam ini selalu berbanding lurus dengan bobot ayam kita. Nah, untuk itu kita perlu ada trik-trik khusus atau cara-cara khusus apabila kita mengalami bobot ayam kita yang kurang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan target yang semestinya. Di dalam video ini kami ingin membagikan cara peternak kreatif untuk menaikkan bobot ayam kita apabila ayam kita itu tidak sesuai antara usia dengan bobot. Nah, ini hanyalah salah satu cara saja yang kami gunakan untuk mengejar bobot ayam-ayam kami yang seharusnya sudah mencapai sekian tetapi ternyata belum. Dan tentu saja banyak cara-cara lain atau trik-trik lain yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, dan saya tidak mengatakan bahwa ini adalah cara yang terbaik, tetapi Anda boleh mencoba, dulur-dulur boleh mencoba bagaimana apakah cara ini nanti bisa berhasil atau tidak. Dan cara ini sudah saya buktikan sendiri. Perlu diketahui oleh sedulur peternak kreatif sekalian bahwasanya cara mempercepat menambah bobot ayam ini tidak menggunakan pakan khusus. Jadi pakan yang kami gunakan di dalam pemberian pakan ini adalah pakan-pakan seperti biasanya, yakni campuran antara dedak halus atau bekatul dan ditambah dengan dedak jagung, terus ditambah dengan sedikit konsentrat. Adapun prosentasenya yang kami berikan adalah 30% dedak halus atau bekatul, lalu 30% jagung giling atau jagung dedak jagung ya, yang halus itu yang paling murah, dan 40% konsentrat 611. Nah, ini pertama kali kami mencampurkannya yaitu dengan menambahkan air yang sudah dicampur dengan air alkali dan juga enzim ke dalam konsentrat 611 tersebut. Lalu setelah itu, setelah air meresap dan konsentratnya sudah bisa dilumat, maka kami tambahkan dedak jagung dan sekaligus bekatul yang sudah dicampurkan. Nah, setelah itu baru kami aduk merata ya. Jadi diberikan dalam keadaan seperti biasanya mamel. Jadi ini tidak ada trik-trik khusus ya. Selain dari campuran pakan yang sudah kita siapkan, kita juga memerlukan satu alat bantu yang lain. Nah, apakah alat bantu itu? Alat bantu ini wajib adanya di dalam treatment yang kami sampaikan ini. Atau apabila kita ingin memakai cara ini, maka alat bantu ini harus diadakan di dalam kandang kita. Apa itu? Alat bantunya adalah lampu. Nah, lampu ini adalah tidak harus lampu pijar ya, boleh lampu listrik, boleh juga lampu dengan apa saja. Yang penting intinya di dalam kandang tersebut pada malam hari bisa untuk penerangan. Jadi lampu adalah untuk penerangan di dalam kandang yang dimana tempat ayam kita yang akan kita kejar bobotnya itu. Nah, inilah alat yang kita gunakan. Lalu sekarang bagaimana cara pemberiannya agar ayam-ayam kita itu mendapatkan bobot yang sesuai yang kita inginkan dalam waktu yang cepat? Jadi cara pemberian dari pakan yang sudah kita buat tadi adalah sebagai berikut. Pemberian pakan kita berikan di dalam satu hari itu kita berikan 4 kali. Yang pertama pagi hari sekitar jam 7 pagi ya, ketika ayam-ayam kita sudah mulai aktif bergerak. Nah, itu kita berikan pakan secukupnya. Tentunya sekira dia sampai jam 12 nanti masih kuat, atau jam 1 lah ya. Nah, setelah itu kita berikan lagi pada jam 1. Nah, setelah sholat duhur kita berikan pakan yang kedua. Nah, setelah itu pada sore hari ini kurang lebih jam setengah 5 sore hari. Nah, setelah itu ketika
menjelang malam, nah itu sudah kita biarkan, nanti dia sudah kenyang menghabiskan pakan sore hari. Nah inilah rahasia dari peternakan kreatif ya, untuk kejar bobot yang akan saya berikan kepada dulur-dulur semuanya, yaitu waktu pakan yang keempat. Kalau pada biasanya ayam kita pada usia pertumbuhan ini diberikan pakan 3 kali, tetapi untuk mengejar bobot ayam kita itu agar sesuai antara bobot dan usianya, maka kita berikan pakan pada waktu yang keempat. Kapan waktu yang keempat ini? Waktu yang keempat ini adalah jam 8 malam. Nah inilah sebabnya kenapa saya tadi di depan sudah kemukakan bahwa syarat untuk menerapkan sistem ini adalah kandang kita diberikan lampu lah, penerang lah, baik itu dari kayu bakar atau dari lampu apa saja ya, boleh lampu pijar, boleh lampu LED, pokoknya intinya kandang kita itu harus terang. Kenapa terang? Karena untuk membangunkan ayam kita itu supaya bisa melihat pakan dan bisa beraktivitas makan pada malam hari. Nah, kenapa saya mempunyai cara seperti ini? Ini saya ibaratkan sebagaimana kita manusia. Manusia apabila mempunyai kebiasaan makan pada malam hari atau makan sebelum tidur, ini biasanya cenderung terjangkit penyakit obesitas ya, atau kegemukan. Nah, gemuk pada manusia kan kurang bagus. Tetapi ini saya terapkan pada ayam agar gemuk ini menjadi bagus kan. Kalau ayam itu kalau gemuk-gemuk kan bagus, berarti banyak dagingnya, bobotnya juga berat gitu ya. Nah ini kan bagus untuk ayam, tetapi kalau untuk manusia memang tidak bagus. Manusia biasanya di atas 40 tahun itu apabila ingin tidak kegemukan, ini biasanya jam 5 sore sudah berhenti makan, tidak makan lagi. Tetapi apabila dia jam 5 sore atau mungkin mau tidur makan, biasanya cepat gemuk seperti orang-orang seusia kita ini. Nah untuk ayam ini saya terapkan seperti itu. Jadi ayam diharapkan dengan dia makan malam tadi, ini akan menyebabkan dia mempunyai stok timbunan lemak dan juga protein, dan karbohidratnya pun tidak digunakan untuk bergerak karena dia setelah makan akan tidur. Nah dengan setelah makan dia tidur itu, maka protein, karbohidrat yang ada di dalam tubuhnya tadi, di dalam pencernaan tadi akan digunakan untuk membentuk tubuhnya. Diharapkan seperti itulah ya, insya Allah. Nah, maka teori ini saya terapkan dalam 1 minggu, maka nampaklah bobot ayam-ayam kami ini sudah meningkat. Walaupun pakannya tidak terlalu bagus lah dengan campuran seperti di depan tadi. Nah itulah dulur-dulur peternak kreatif semuanya, cara kami dalam mengusahakan mengejar bobot ayam kita yang dalam masa pertumbuhan atau dalam masa menunggu berproduksi, menunggu bertelur juga bisa diterapkan seperti itu. Pokoknya untuk mengejar bobot ini bisa diterapkan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di peternakan dulur kreatif semuanya dan bisa bermanfaat untuk membuat peternakan kita lebih maju dan berkembang dengan baik sesuai seperti yang kita harapkan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.